Tuhan tolong saya tidak tahu apa-apa, jangan ganggu saya. Arwahsari gelisah, kamu harus hati-hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Namanya Pak Raji. Umurnya sudah sekitar 58 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dengan kulit yang sudah mulai keriput karena panas dan hujan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang kayu yang terkenal di Desa Kedu, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah yang masih sangat tradisional. Pak Raji bukan orang kota. Ia tidak pernah berurusan dengan ponsel pintar apalagi teknologi modern. Hidupnya sederhana, hanya dengan alat-alat kayu dan bekal yang dibawa tiap pagi. Setiap hari, ia berangkat kerja membawa gerobak kayu, berjalan menyusuri jalanan setapak berbatu yang berliku di antara sawah dan kebun kopi. Jalan yang sering dilalui Pak Raji sudah begitu lama. Bahkan orang tua di desa itu mengatakan, jalan itu ada sejak nenek moyang mereka dulu, menghubungkan Desa Kedu dengan desa tetangga di sebelah barat. Tapi ada satu jalur kecil di jalan itu, yang selalu membuat penduduk desa was-was. Mereka menyebutnya Jalan Setan. Sebuah jalan tanah yang sempit, berkelok di tengah hutan bambu dan pohon-pohon tua. Sejak beberapa tahun terakhir, cerita-cerita mistis tentang jalan itu makin sering terdengar. Orang yang melewati jalan itu saat malam hari sering hilang atau tidak pernah kembali dengan selamat. Pak Raji sendiri sebenarnya tidak percaya hal-hal mistis. Ia menganggap itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil dan pendatang. Namun, di suatu malam yang kelam dan berangin, ia harus melewati jalan itu. Malam itu hujan reda tapi udara masih dingin menusuk tulang. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika Pak Raji selesai bekerja di desa tetangga, membetulkan jendela kayu rumah warga. Ia berencana pulang ke rumahnya di Desa Kedu sebelum tengah malam. Seperti biasa, ia akan melewati jalan setan itu. Pak Raji mengayuh gerobaknya pelan-pelan menyusuri jalan berkerikil menuju jalan setan. Pohon-pohon bambu berdiri rapat di kanan kiri, menciptakan lorong gelap yang hanya diterangi cahaya remang bulan. Suara angin malam berdesir pelan, menimbulkan gema lirih seperti bisikan yang tak jelas. Jalan itu memang tak lebar, hanya cukup untuk satu orang dan gerobak kecilnya. Biasanya, ia selalu melewatinya siang hari, saat matahari masih terang. Tapi kali ini, karena terpaksa, ia harus melewati malam yang sunyi dan penuh rahasia. Saat ia mulai masuk ke dalam hutan bambu, hawa dingin semakin menusuk. Suara gemerisik. Daun kering di bawah kakinya sendiri mengiringi langkahnya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa. Pak Raji merasakan ada yang mengawasi dari balik pohon. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia sudah terbiasa dengan sepi dan kesendirian. Tapi malam itu berbeda. Di ujung jalan, tiba-tiba gerobaknya terasa berat sekali, seolah ada yang menarik dari belakang. Pak Raji berhenti dan menoleh. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan suara malam yang sunyi. Ia kembali mendorong gerobaknya perlahan. Tapi langkahnya makin terasa berat. Napasnya makin sesak. Udara dingin seperti menggigit kulit, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, terdengar suara lirih seperti suara anak kecil memanggil dari kejauhan. Suara itu halus, tapi penuh kesedihan. Pak, Pak. Pak Raji menoleh ke kiri dan kanan. Tapi hanya ada gelap pekat dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Ia mengeraskan langkah. Tolong jangan lewat sini. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat dan jelas. Panik mulai menguasai dirinya. Ia tahu, suara itu bukan suara manusia biasa. Suara yang sering diceritakan oleh warga desa. Suara hantu penasaran yang menunggu di jalan setan itu. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus terus berjalan sampai keluar dari hutan bambu ini. Pak Raji menggenggam erat gagang gerobaknya. Napasnya yang sebelumnya terengah mulai membaik, tapi rasa takut tetap menghantui. Ia berusaha menguatkan diri, melangkah pelan, melewati lorong bambu yang mulai semakin sempit. Suara anak kecil itu tidak muncul lagi, namun suasana makin mencekam. Dari balik gelap,
Bayangan-bayangan kecil seperti menari-nari, membuat bayangan daun dan ranting seolah berubah wujud menjadi sosok yang mengintai. Langkah Pak Raji semakin cepat, berusaha segera keluar dari kegelapan itu. Namun, tiba-tiba, gerobaknya tersangkut akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia berhenti, berlutut, mencoba melepaskan gerobak itu. Di saat itulah, angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan bau anyir. Yang aneh, udara terasa berat, seakan ada beban tak terlihat menekan dada Pak Raji. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri tak jauh darinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah menyala yang menusuk. Pak Raji menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lumpuh dan berat. "Siapa kau?" Suaranya bergetar, lebih karena ketakutan daripada keberanian. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Sosok itu perlahan bergerak mendekat. Bayangan hitam itu berubah menjadi sosok seorang wanita dengan rambut panjang kusut dan pakaian compang-camping. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap kosong ke arah Pak Raji. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Pak Raji terguncang hebat, berusaha menenangkan diri dan bangkit. Ia tahu, ia harus segera keluar dari tempat itu sebelum malam semakin larut dan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dengan napas masih terengah dan jantung berdegup kencang, Pak Raji memaksakan diri berdiri. Ia menyeret gerobak yang tersangkut akar tadi dengan susah payah, menolak untuk kembali ke tempat gelap itu. Namun, semakin ia mendekati ujung jalan, suasana semakin aneh. Angin yang tadinya dingin dan lembut berubah menjadi bisikan lirih yang menusuk telinga. Suara-suara samar bergemuruh, seperti suara orang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Pak Raji berhenti sejenak, mendengarkan. Di kejauhan, cahaya samar terlihat. Cahaya itu seperti lampu pelita dari rumah warga di Desa Kedu. Harapan muncul dalam dadanya. Ia mulai berjalan lebih cepat, menuruni jalan setapak, meninggalkan hutan bambu yang mencekam itu. Namun, ketika sudah hampir keluar dari jalan setan, Pak Raji merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Ia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Rasa dingin menusuk tulang dan bulu kuduknya meremang lagi. Kali ini bukan hanya ketakutan biasa, tapi ada sesuatu yang mengikutinya. Pak Raji memutuskan untuk berlari. Gerobak kayunya ia tinggalkan. Ia tahu itu hanya beban di tengah suasana yang tak menentu. Langkahnya tercepat. Ia berlari menembus gelap malam, melewati kebun kopi dan sawah yang terbentang. Suara langkah kakinya sendiri terasa bergema di udara sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil yang menggema dari kejauhan. Suara yang sama seperti suara anak kecil yang ia dengar sebelumnya di tengah jalan setan. Pak Raji tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari sampai akhirnya sampai di halaman rumahnya yang sederhana di pinggiran Desa Kedu. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan hatinya penuh dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang ia alami di jalan setan itu? Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Raji menutup pintu dengan suara keras, seolah ingin mengusir segala kegelapan dan ketakutan yang masih mengintai di baliknya. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan bergetar pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Pak Raji duduk di kursi kayu tua, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, meskipun sudah aman di dalam rumah, bayangan malam di jalan setan itu tak kunjung hilang dari benaknya. Ia terus teringat pada sosok wanita dengan mata kosong yang muncul dari kegelapan, dan suara anak kecil yang memanggil namanya. Hari-hari berikutnya, Pak Raji berusaha kembali ke rutinitasnya. Ia pergi ke sawah, memperbaiki rumah tetangga, dan mengayuh gerobak kayunya seperti biasa. Tapi sesuatu sudah berubah. Setiap kali ia melewati jalan setan itu siang hari, rasa dingin dan kesunyian yang aneh masih menyelimuti. Terkadang, ia mendengar bisikan samar dari balik pepohonan, membuat bulu kuduknya berdiri. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya. Mereka tahu Pak Raji kembali dari jalan setan dengan wajah yang berbeda,
Matanya tampak kosong dan sering melamun sendiri. Namun Pak Raji tidak pernah mau bercerita banyak. Ia hanya tersenyum pahit dan mengatakan bahwa ia sudah biasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi malam demi malam, ketakutan dalam dirinya makin membesar. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti dan mengintai dirinya. Sesuatu yang tidak ingin membiarkannya pergi. Malam-malam berikutnya, Pak Raji makin sulit tidur. Setiap kali ia terpejam, bayangan gelap selalu menyelinap masuk ke dalam mimpinya. Sosok wanita dengan mata kosong itu, suara anak kecil yang memanggil namanya, dan jalan setan yang selalu membentang panjang dalam kegelapan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tercekat seperti ada beban berat menekan dada. Suara-suara bisikan yang samar-samar terdengar jelas di kamar kecilnya, di sudut ruangan yang gelap. Tetangga-tetangga di desa mulai memperhatikan perubahan Pak Raji. Dari pria yang ceria dan ramah, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering terlihat melamun. Suatu malam, seorang tetangga bernama Pak Joko berani mendekati rumah Pak Raji. Ia mengetuk pintu dengan perlahan dan memanggil nama Pak Raji. Namun, yang keluar hanyalah suara terengah-engah dan bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Joko mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah Pak Raji. Keesokan harinya, cerita mulai menyebar di desa tentang suara-suara aneh dan bayangan yang muncul di sekitar rumah Pak Raji. Beberapa warga berbisik bahwa mungkin Pak Raji sudah terkena kutukan jalan setan, dan ia tidak lagi sendiri di dunia ini. Namun, Pak Raji tetap menolak untuk berbicara. Ia hanya menyimpan rahasia kelam itu dalam hatinya, berharap suatu hari semuanya akan berakhir. Hari-hari berlalu, dan desas-desus tentang Pak Raji semakin menjadi. Beberapa warga yang lewat dekat rumahnya mengaku melihat sosok samar berdiri di jendela, menatap kosong keluar. Malam itu, angin berhembus kencang membawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Pak Raji duduk termenung, wajahnya suram dan mata yang dulu penuh semangat kini tampak redup dan lelah. Ia tahu, sesuatu dari jalan setan itu masih melekat padanya, menunggu kesempatan untuk mengambilnya sepenuhnya. Suatu malam, ketika seluruh desa terlelap, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah Pak Raji. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara malam yang dingin dan sepi. Namun, di tanah depan rumah, terlihat jejak-jejak kaki kecil yang basah dan menghilang ke arah hutan bambu. Pak Raji menghela napas panjang. Ia sadar bahwa malam itu bukan hanya mimpi buruk, tapi kenyataan yang mulai menghantuinya. Malam-malam berikutnya, Pak Raji semakin sering merasa ada yang mengikuti dari balik jendela dan pintu rumahnya. Bayangan gelap kadang terlihat sekilas di sudut ruangan, tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Suara bisikan itu juga kembali, semakin jelas dan terus-menerus, seperti ada yang ingin berkomunikasi tapi tak mampu. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tapi tubuhnya makin lemah, dan rasa takut yang dulu hanya ada di jalan setan kini sudah merasuk ke dalam rumahnya sendiri. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan hujan mulai turun, Pak Raji merasa tak sanggup lagi. Ia keluar dari rumah, berjalan ke tengah halaman, dan berteriak dengan suara penuh kepasrahan. Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu. Aku tak takut. Hening. Namun, angin tiba-tiba berhenti, dan suara anak kecil yang dulu memanggilnya muncul lagi. Lebih dekat dan lebih jelas dari sebelumnya. Pak Raji, jangan pergi. Pak Raji terpaku, rasa takut dan kasihan bercampur dalam dada. Ia tahu, yang memanggilnya bukan manusia biasa. Pak Raji berdiri terpaku di tengah halaman. Suara itu menggetarkan hati dan pikirannya. Ia tak tahu apakah harus merasa takut atau iba pada suara itu. Malam itu, ia tidak bisa kembali tidur. Pikiran tentang jalan setan dan sosok wanita misterius menghantui setiap detik. Keesokan harinya, Pak Raji mencoba bertanya kepada sesepuh desa tentang kejadian yang dialaminya. Ia mendatangi Pak Slamet, pria tua yang sudah dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita mistis desa.
Pak Slamet mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius setelah mendengar semua. Cerita Pak Raji. Jalan setan itu memang tempat yang penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, kata Pak Slamet pelan. Dulu, ada seorang wanita yang meninggal tragis di sana. Dan arwahnya belum tenang. Ia menunggu seseorang untuk membebaskannya. Pak Raji merasa beban di dadanya semakin berat. Ia sadar bahwa apa yang dialaminya bukan kebetulan. Ia mungkin terpilih untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Pak Slamet kemudian mengajak Pak Raji duduk di depan tungku api, sambil memegang segenggam daun sirih dan beberapa benda kecil yang tampak seperti jimat. Untuk menghadapi arwah itu, kau harus tahu asal-usulnya dan mencari cara agar ia bisa tenang, jelas Pak Slamet. Kalau tidak, dia akan terus mengganggumu, bahkan mungkin lebih buruk. Pak Raji mengangguk. Meskipun hatinya berat dan penuh ketakutan, ia tahu jalan yang harus ditempuhnya tidak mudah, tapi ia tidak punya pilihan lain.